Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Semangat. Oke. Ini kita hadir semua anak-anak. Orang hadir, Bu. Satu orang, Bu. Satu orang Saja tidak hadir. nulis. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Siapa yang mau memimpin doa? Mungkin Reja? Baik, Ibu. Coba pimpin doanya, Reja. Baik, teman-teman. Mari semua kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking dulu untuk kalian nih, agar kalian lebih semangat dan fokus menerima pembelajaran pada hari ini ya. Ikuti gerakan Ibu, kalau tahu lagunya boleh kita nyanyikan bersama-sama ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung melayang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, belajar yang tenang. Tetap semangat anak-anak ya. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Ya. Ada yang mengikuti Ibu tadi tidak? Ada, Bu. Mungkin Ibu Ada, sendiri Bu. nih yang bernyanyi. Ada, Bu. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita, pembelajaran yang lalu itu tentang apa? Nah, anak-anak siapa yang masih ingat? Tentang Bagus sekali Nuraini. Kita kemarin mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen, ya. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa itu cerpen? Siapa yang tahu? cerita fiksi. Cerita pendek, Bu. Tuh, Kita cerita narasi, pendek. Bu. Ya, pengertiannya ada, Nak. Cerita pendek itu kata cerpen misalnya. Pengertiannya itu apa? Cerita fiksi, Bu. Cerita fiksi. Cerita singkat, Bu. Yang habis dibaca. Betul sekali. Oke, betul sekali Nila. Cerpen itu adalah cerita fiksi yang habis dibaca dalam sekali duduk ya. Kemudian ada unsur-unsur cerpen. Siapa tahu? Apa-apa saja? Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, Bu. Iya, ada dua unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya Ada apa tema, saja? Bu. Tema. Ada alur, Bu. Alur. Apa lagi? Ada setting, Bu. Amanah. Sudut pandang, Bu. Point of view. Berarti bisa kita simpulkan ada 7 di sini ya anak-anak ya. Ada tema, ada tokoh penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kalau tema itu apa? Ada yang tahu? Pokok permasalahan, Ya. Masalah yang memungkinkan. Betul Nila. Kemudian kalau penokohan itu apa? Pemeran utamanya, Apa ya? Pemeran utama. Cara pengarang, Bu. Cara pengarang menggambarkan Cara apa dalam pandang cerita. pengarang, Bu. Oh iya, betul dari ini dapat poin plus ya. Cara pengarang menggambarkan watak tokohnya ya. Ya. Kemudian latar itu apa anak-anak? Tempat, Bu. Tempatnya, Bu. Tempat, Bu. Latar Ya. waktu. Oke, berarti udah pintar anak ibu nih. Alur. Jalan Alur itu apa? ceritanya, Bu. Jalan cerita, Bu. Jalan ceritanya. cerita. Sudut pandang. Posisi si pengarang, Bu, dalam Sudut pandang. cerita. Betul. Ya. Siapa jawab tadi Nuraini? Nuraini dapat nilai plus ya. Kemudian siapa yang tahu nih? Apa, Bu? Gaya bahasa atau majas?
Baca Ada Bu, personifikasi. ada Iya, hiperbola, personifikasi. Iya, metafora, betul. Bu. Kemudian amanat. Amanat itu apa? Pesan yang disampaikan. Pesan yang ingin Pesan, Bu. disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, Ibu. Oke, berarti tadi malam kalian sudah belajar ya di rumah ya tentang materi kita sebelumnya. Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu tentang menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra. Yang mendukung dengan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Harapannya di sini adalah nanti kalian bisa menyimpulkan unsur-unsur cerpen ya, terutama unsur-unsur intrinsiknya, itu kalian bisa responsif di dalam kelompok, kemudian berkomunikasi dengan baik di dalam kelompok, berkolaborasi atau bekerja sama yang baik dalam kelompok. Kemudian selain tujuan pembelajaran, nanti Ibu juga akan melakukan penilaian. Penilaiannya di sini yang pertama yaitu ada penilaian sikap. Nanti Ibu akan menilai bagaimana kerjasama kalian, bagaimana kehidupan kalian di dalam kelompok, bagaimana tanggung jawab kalian dan kalian. Kemudian ada penilaian terhadap kinerja. Itu nanti ada Ibu serahkan LKPD kan. Nah, di situ nanti ada instruksi yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti di dalam penilaian Ibu itu adalah dari LKPD itu yang Ibu nilai. Selain itu anak-anak, nanti ada satu lagi ini. Ibu akan memberikan stick note. Kalian tahu apa itu stick note? Tidak, Bu. Tahu, Bu. Tidak tahu? Tidak, Bu. Stick note itu seperti ini ya, anak-anak ya. Nanti kalian selain menuliskan di LKPD, kalian nanti tuliskan juga hasil kerjanya di stick note. Nanti ditempelkan. Nanti kita presentasikan terakhirnya. Paham? Bisa dipahami maksud Ibu? Ada anak-anak? Paham. Paham, Oke. Bu. Agar lebih semangat nih. Sepertinya anak-anak Ibu kurang semangat nih hari ini ya. Ibu ada siang ya. Oke. Kita simak video dulu ya. Biar kita tetap semangat nih. Putar dulu videonya. Sebentar ya anak-anak, ini lagi loading. Mudah-mudahan mau terbuka ya. Sudah nampak? Tidak ada, Bu. Anak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kita buka. Sudah nampak ya? Belum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak tampilkan sebuah simulasi yang berjudul Kapingin Karya Putu ya. Ayo, mari kita saksikan bersama-sama. Sebentar dulu ya. Loading videonya. Kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Saya belum, Bu. Saya tidak belum, Bu. Kalau sudah, tolong dibilang ya. Sudah? Sudah, Bu.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Pagi ini Ibu akan menampilkan sebuah kisah yang berjudul Tini Karya Putu Jadul. Ayo kita saksikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita akan menyimpulkan detik yang terdapat dalam cerpen menyimpulkan detik. Suatu hari, ibu berempat tiga oleh seorang muda yang mencuri hatinya dengan mata yang berbinar-binar. Pendidikan baik dan kamu berdasar dari orang lain. Bagus Pak. Baik kalau itu terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau itu terima kasih. Sebentar dong orang. Masa nama orang Kartini. Loh, emangnya apa? Kartini itu orang besar Bu, tahu sejarah. Dia juga orang hebat ya. Memang. Tapi pernah tidak sama orang Kartini. Karena yang usaha itu nanti dan itu mata kita jangan dia ingin kampanye satu, ternyata hanya itu silokan. Dengan remaja jelas orang ini. Sudah dibandingkan gitu Bu. Sebesar-besarnya Gajah Mada, orang Sunda benci dia. Tapi Raden Kartini walaupun besar dia, tapi Raden Kartini walaupun kaum Indonesia sangat besar. Perjuangannya untuk kaum Jawa, perjuangannya untuk kaum Indonesia sangat besar. Tapi kalau anak laki-laki diberi nama Kartini, itu namanya Jadi anaknya laki-laki. Jadi sejak 5 bulan yang lalu sudah anak tapi katanya perempuan tapi perempuan lelaki kita lelaki kamu sebenarnya tersebut bahwa kamu membahagia tersebut aku sudah melalui perjuanganku. Saya mengandung Supamat. Jadi nama Kartini bisa Pak itu bisa Pak tercatat dalam akhiran. Tapi kita sudah mengubah tersebut. Siapa yang saya laki masih perempuan sudah saja dipredisikan ya dokter. Iya Pak. Oh gitu. Coba. Oke, selesai penampilan videonya. Anak-anak ibu sekalian, unsur-unsur intrinsik apa saja yang kalian dapatkan dari video tadi? Ada alurnya, Bu. Amanat, Bu. Amanat. Ada alurnya, Bu. Ada alurnya. Ada tokoh. Ada tokohnya. Iya, kalau amanatnya apa itu nih lah? Tadi nggak jelas, Bu, suaranya, Bu. Intinya kalau memberi nama saya Bu ya, Nila itu memang nggak simak ya. Dah tuh Bu, mandel kali dia. Nila dengerin dulu ya, nanti ke Nila lagi ya. Dia memang mandel dah Bu. Amanatnya itu kita kalau kasih nama anak jangan asal Bu.
Nama itu harus dipikirkan Ya. secara baik-baik karena nama adalah doa, Bu. Oke. Bu Wiki, Betul ya? saya Ya, iya Daryono. Bu Wiki. Ya, silahkan Daryono. Kalau menurut saya Bu, amanatnya kita tidak boleh mendahului yang kuasa Bu. Karena tadi kan prediksi dokter katanya laki-laki atau apa, tapi Ya, ternyata jadi namanya juga udah diaktifkan berbeda dengan yang dilahirkan. Oke, terima kasih untuk Daryono, ini bagus sekali ya. Reja juga bagus sekali. Yang untuk yang siswa ibu yang perempuan ada yang mau menanggapi? Mungkin dari alurnya atau dari tokohnya? Alur maju dia, Bu. Alur maju, oke ya. Itu Bukan Bu, sebagai- alurnya mundur. Kok Alurnya mundur ya. Alur mundur. Jelas Nanti kita balik, lihat Bu. lagi. Dada Nanti maju, kita lihat dada lagi. mundur. Tengah-tengah aja lah, Bu. Iya, nanti Oh, itu kita namanya lihat cari kembali mundur ya Mundur setelah cantik ini. ya. Oke, anak-anak ibu sekalian, nanti kita lihat kembali setelah ini. Di sini ibu akan membagikan dulu kelompok. Kalian dibagi dulu ke dalam kelompok ya. Ini ibu ada LKPD. Kemudian ibu juga ada teksnya nih. Tadi kan sulit memahami dari cerita. Ini ada teksnya yang ibu sajikan. Kelompoknya ini bagi sendiri atau kalian mau bagi? Mana Ibu aja suaranya yang nih? bagi. Ibu yang bagi, oke. Kelompok 1 ada Reja, ada Armaini, Lena, Epi. Kelompok 2 ada Riono, Nuraini, Vera. Kelompok 3 Fizah, Nila, Hidayatul Ilmi. Silahkan berdiskusi ya, bentuk terus kelompoknya. Ini Bu bagikan LKPD-nya. Dan jangan lupa, selain dari LKPD, nanti kalian tuliskan juga di dalam stick note yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, Ibu ke kelompok 1 dulu. Bagaimana, Reja? Bu, Bagaimana pengerjaannya? Ada kendala? lagi kita diskusikan nih, Bu. Oke, siap. Lanjutkan ya, kelompok 2. Daryono, Ya, bagaimana Daryono? Lagi diskusi, Bu. Lagi diskusi. Oke, kalau ada kendala boleh ditanyakan ya Daryono. Ya, terima kasih, Bu. Ya, kelompok 3, Afiza. Lagi diskusi nih, Bu. Oke. Ilmi nggak kerja dia, Bu. Tidur. Ilmi, ngapain? Kenapa kamu begadang? Ngantuk, Bu. Sakit kepala, Bu. Tadi malam, jadi ngantuk. Oh ya sudah, tapi tetap semangat ya ilminya. Ya, Harus Bu. aktif di dalam kelompok. Walaupun Bu. kamu mengantuk, harus semangat juga. Oke, Bu. Kelompok mana yang sudah siap? Nih, Bu. Sudah siap anak-anak? Dah. Sudah. Sekarang kelompok 2 bagaimana? Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Kelompok 1? Ya. Lena, mana Lena nih? Sudah, selesai, Bu. Lena? Kami juga udah siap, Bu. Oh, sudah selesai. Oke. Sekarang kita tempelkan ya hasilnya. Kemudian kita presentasikan. Yang mau berani maju duluan siapa? Kelompok mana? Harus Ibu tunjuk lagi. Daryono berani nih. Pertama Daryono. Oh iya. Silakan. Nah, terima kasih, Bu. Kalau amanatnya itu, Bu, kita tidak boleh mendahului yang kuasa. Kalau latarnya, Bu, latar ceritanya itu di desa, Bu, di suatu desa pagi dan siang. Alurnya mundur, Bu, karena dia ada kali tadi. Ini. Oke. Lanjut Daryono. Baik. Yang menceritakan
menceritakan tokoh-tokohnya. Itu Bu dari kami Bu. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2. Teman-teman kelompok yang lain ada yang menanggapi? Ini kelompok 2 nih sudah bagus nih penampilannya. Bagaimana dengan yang lain? Kami beda sedikit Bu, di alurnya kami alur maju Bu. Alurnya alur maju ya, oke. Tanyakan langsung ke depan langsung tuh Bu. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 3 apa nih tanggapannya? Kami justru alurnya alur maju dan mundur, Bu. Alur campuran. Tokonya nggak disebutkan tadi Bu sama kelompok dari Yono Bu. Ini kan ada tokonya. Ada, nggak dengar. Ada Pak Ahmad ini Bu tokonya. Ada ibunya Pak Ahmad juga. Ada bayinya lagi nggak disebutkan tadi sama dari Yono Bu. Ada secara tersirat. Oke. Iya. Penampilan kelompok 2 sudah bagus ya. Kelompok 1 apa mau tampil? Silahkan. Baik Bu, hasil presentasi dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Kajian unsur intrinsik dari cerpen Kartini yang kami ambil adalah sebagai berikut. Temanya mungkin tadi sama dengan tema dari kelompok Pak. Temanya belum Rea, temanya belum disebutkan tadi, baru amanat. Oh iya, tadi mereka lupa tema. Amanatnya itu sama dengan dari Yono Bu. Amanatnya adalah, cuman kami beda sedikit juga, kita jangan ngasal dalam memberikan nama. Nah, mungkin temanya apa ya? Temanya ini tentang kekeluargaan kami Bu. Ya, mungkin tadi ada tambahan dari kami, yaitu sudut pandangnya Bu. Sudut pandang yang digunakan di cerpen ini sudut pandang orang ketiga Bu. Di kelompok dari Yono tidak menyebutkan sudut pandang Bu. Iya. Baik, terima kelompok kasih. 2 tadi memang. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 tadi memang belum disebutkan semua ya. Ini sudah dilengkapi lagi oleh kelompok 1 nih. Nah, kemudian kelompok 3, silahkan. Ada dulu yang menanggapi dari kelompok yang lain untuk kelompok 1 ini? Bu, hasil kerja kelompok kami Bu sama seperti kelompok si Reza Bu. Cuma kami ada penokohannya sedikit. Itu aja yang beda Bu, yang lain sama Bu. Temanya tentang keluarga juga Bu. Sudah Hafizah? Itu saja dari kelompok kami, kalau alurnya maju Ibu. Alurnya maju, oke ya. Berarti dari sekian banyak yang sudah kita lihat, berarti ada yang kurang di sini, ada yang kurang di sini, berarti ada kurang alur, ada kurang tokoh, seperti itu ya. Sekarang Ibu tampilkan nih hasilnya, ya. Kalian dapat melihat. Yang mana sih yang betulnya, kan seperti itu kan? Oke. Bentar ya. Sudah kelihatan anak-anak? Tidak ada Bu. Kalau sudah tolong dibilang. Sudah Bu. Sudah ya, kita lanjut. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Beri tepukan semangat buat kita semua. Dan di sini Ibu akan memberikan penguatan tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Kartini karya Putu Wijaya. Langsung saja di sini Ibu akan membahas unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Kartini karya Putu Wijaya. Yang pertama ada tema. Temanya di sini adalah pemberian nama untuk seorang yang baru lahir. Bukti pendukung dari kutipan cerpennya di sini ada disebutkan kasih nama.
anak saya belum punya nama. Kemudian kutipan kedua ada, masa kasih nama anak orang Kartini. Kemudian pada kutipan ketiga juga ada, memang tapi tidak semua orang yang namanya Kartini bisa seperti R.A. Kartini. Dari sekian banyak kutipan cerpen menunjukkan bahwa tema yang tepat untuk cerpen Kartini di atas adalah pemberian nama untuk seorang anak. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh dalam pen Kartini ini yaitu Pak Ahmad, Bu Ahmad, dan tetangga muda. Sedangkan penokohannya melalui teknik analitik langsung, penggambaran fisik dan perilaku tokoh, dan penggambaran tata kebahasaan tokoh. Apa terdengar suaranya, anak? Sudah, Bu. Ya. Kelompok kami cuma salah satu, Bu. Mantap kelompok kami, benar Bu. semua, Bu. Oke. Benar semua ya, alhamdulillah. Yang salah satu nanti semangat lagi. Nanti di pertemuan selanjutnya bakal ada tugas-tugas lagi yang diberikan ya. Sebenarnya tadi kelompok kami udah benar semua, Bu. Cuma Nepi nggak percaya ada, Bu. Kami ganti tadi, salah, Bu, jadinya. Itu namanya kerjasama ya di dalam kelompok anak-anak. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kita ambil tengahnya bagaimana. Ya, kita cari referensi yang betulnya bagaimana. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pernah ngomong ini siapa? Vera Lena bisa, tuh, Bu, Vera. diam aja, Lena diam aja dah, Bu. Nah, Bu Lena aja, Bu. Lena banyak kali Jawab melabun ya, Bu. tadi. Kita pada hari ini lah. Udah jawab tadi. Ya melabun, Bu. Ada yang dipikirkan itu. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Bu, kita udah belajar tentang tadi ada tugas kelompok yang menjelaskan tentang ada alur, ada unsur-unsur dari puisi, Bu. Itu, Bu. Cerpen, Cerpen. Nah, kan Lena melamun ya, Bu. Cerpen, Bu. Lena Banyak terlena ini nampaknya ya. kali terlena, Lena. Tadi Epi liput kali, Bu, di kelompok, Bu. Asik ngomong dia, Bu. Asik ajak ngomong. Astagfirullahaladzim. Tolong Mbak Im, ya Allah. Terima kasih buat anak-anak ibu semua. Itu simpulan itu nanti kalian masukkan ke dalam buku catatan ya. Anak-anak ibu catat poin-poin pentingnya agar kalian tidak lupa ya. Kemudian kalau pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak, menyenangkan tidak nih? Atau ibunya kurang Asik, Bu. semangat nih? Asik, terima kasih ya. Bu, banyak videonya. Oke. Untuk Ada pembelajaran PR, Bu, kan? PR Kalau nggak ada nanti PR kita lebih asik lagi, Bu. Kami banyak kali Boleh. PR nih, Bu. Nanti, Bu. Oke. Jangan Nanti kasih PR terus lah, Bu. Kan PR ya. Oke. Oke, anak-anak ya. Untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan menelaah struktur dan kebahasaan cerpen. Jadi kalian baca-baca di rumah tentang struktur dan kebahasaan cerpen ini ya. Oke, bisa dipahami? Baik, Bu. Oke. Sebelum Ibu menutup, Ibu ada ice breaking sekali lagi nih untuk kalian. Kita sama-sama yuk biar semangat. Ya. Gerakannya juga sama. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Mari melambai-lambai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian terima dengan baik ya. Dan Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, Bu, waktu pulang. Nah, Lena kita pulang dua ya. Alah, Mbak Ija nih, maunya sama Lena aja. Gak mau, maunya sama Epi aja.
Nuraini cemburu tuh, Reza. Nuraini Enggak. tuh yang cemburu. Jangan cemburu kamu Nuraini. Nuraini Bukan sama cemburu. Daryono ada. Ayo Bu Nuraini, cemburu dia. Oke. Bukan, kan nggak kembalikan boleh ke lah. Pamong. Dia kalau ada kawan Ada kepala sekolah tuh, ada Bu Rahimah tuh. yang dia. Ketahuan nanti sama ibu kepala itu. Diam Nuraini. Oke, baik Bapak Ibu silakan memberikan tanggapan kepada Ibu Wiki. Ada yang perlu dikurangi atau mungkin tambah, silakan. Izin Bu Wiki, jika boleh diizinkan. Iya Pak Reza silahkan. Ya luar biasa lah penampilan Ibu dengan persiapan media pembelajaran yang bagus ya. Cuman tadi memang kita tidak bisa menangkap secara utuh Bu, tapi coba kita pahami. Memang terkendala juga teknis ya dalam pemutaran. Cuman kan nanti waktu pembelajaran Ibu di kelas kan Ibu pakai infocus ya. Mungkin ini kan Iya, Pak. faktor menggunakan jaringan internet, jadi agak delay ya, ada Masuk ke Jimmy-nya Pak ya. Masuk ke Jimmy mungkin salah satu bentuk ide. Iya. Itu yang harus saya apresiasi adalah salah satu bentuk ide kreatif Ibu dalam itu diperankan oleh siapa Bu? Siswa? Itu Yang tidak Kartini Pak, tadi. itu bukan. Pikir Itu siswa saya Ibu ambil, lebih teman saya. lebih mantap lagi juga. Jadi ya bagaimana anak-anak bisa melihat atau sebuah cerpen yang didramakan, dimusikkan, yang mungkin itu akan mempermudah anak-anak ketika dia susah mencari karakter tokoh, ketika langsung sudah diperankan, bisa memperkuat apa yang mereka harus kerjakan, hasil presentasi mereka, lalu Ibu memberi penguatan terhadap tugas mereka. Itu juga yang menjadi mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kawan-kawan lain, khususnya juga untuk saya. Memang nanti kita jadi anak-anak bisa tahu, oh ternyata tugas saya masih salah di sini, oh tugas saya masih salah di sini. Bagaimana Ibu menutup pembelajaran tadi dengan memberi penguatan dari hasil video lagi, bahkan Ibu tampilkan dalam bentuk penguatan. Saya kalau di akhir itu saya nggak pakai video lagi, Bu. Paling penguatan saya itu slide aja. Tapi Ibu bahkan video lagi di awal dan video lagi di bagian penguatan dengan tugas LKPD yang Ibu berikan ke anak-anak. Dan ini menjadi satu hal yang menarik juga untuk saya melihat penampilan Ibu. Yang walaupun tidak maksimal dalam tadi teknisnya, tapi seandainya ini dilakukan di pembelajaran kelas itu menjadi satu hal yang menarik Ibu ya. Mungkin tadi memang kita sedikit waktu blank sedikit waktu di bagian ice breaking Ibu di awal aja. Sisanya sudah masuk semua dalam pembelajaran Ibu. Walaupun ini hanya peer teaching, tapi kawan-kawan yang lain juga bisa masuk dalam pembelajaran yang Ibu berikan. Paling blank kita di awal itu, sisanya udah karena memang cara Ibu menyampaikan, runutnya bagus, segala macam. Jadi anak-anak juga sudah paham apa yang dibuat. Itu dipertahankan Bu Wiki, itu luar biasa cara Ibu. Semoga ini tidak hanya di PPG ini, tapi juga di asli juga bisa terapkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang menarik seperti ini. Anak-anak jadi lebih aktif, lebih semangat. Terima kasih Bu Wiki, terima kasih Bu Rahimah. Sudah banyak bagusnya daripada yang harus kita Terima kasih banyak Pak Reza. Itu berikan kesempatan pada Ibu Hafizah, kasihan sudah mulai tanya. Ya, silakan Bu Hafizah. Terima kasih juga kepada Bu Wiki, Bu Rahimah. Memang pembelajaran Ibu Wiki ini sangat luar biasa. Memang kita di sini terkendala juga dalam pemutaran video. Mungkin di bagian video tadi nampak keluar seperti suaranya dua kali ya. 2 kali terdengar. Kalau saya memang sama sekali tidak bisa tadi memutarkan video. Mungkin karena Gimin ini kalau nanti pembelajaran di kelas itu lebih efektif lagi Bu Wiki. Kemudian di penguatan Ibu memang sama seperti yang Pak Reza katakan, itu boleh juga menggunakan video, boleh juga menggunakan slide PowerPoint. Cuma ya sedikit tadi mungkin Ibu karena grogi juga ataupun lupa, Ibu tidak memberikan penilaian terhadap kelompok yang kami kerjakan Ibu. Itu sangat berakibat bagi siswa ya.
Karena Ibu di sini tidak memberikan nilai kelompoknya. Kami tadi sudah mengerjakan kelompok, kemudian kami juga sudah presentasi per kelompok di depan, tetapi Ibu di sini tidak memberikan nilai kepada kami. Karena setiap peserta didik itu mengharapkan nilai dari hasil kerja kelompok mereka. Itu saja Bu Iki, karena di RPP kita kan ada penilaian guru di situ di bagian penutup. Jadi itu saja tambahan dari saya. Jadi Ibu tidak memberikan penilaian terhadap kelompok kami, Ibu. Jadi membuat siswa juga merasa agak kecewa karena kok kenapa Ibu ini nggak kasih nilai, kami udah capek-capek kerja. Itu akan jadi komplain bagi peserta didik kita. Jadi mereka ke depannya tidak mau lagi mengerjakan. Itu efek dari tidak memberikan nilai. Walaupun kita hanya memberikan sedikit nilai, itu sangat berarti bagi peserta didik kita. Begitu saja Bu Iki, itu saja dari saya. Yang lain kami saja merasa insecure dengan penampilan Ibu, sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu Afizah. Tadi sebenarnya saya sudah mengatakan apakah ada yang betul semuanya atau salah satu. Anak pun sudah menjawab, Bu, saya salah satu, Bu. Saya betul semuanya, Bu. Saya rasa itu sudah termasuk ke dalam penilaian Bu Afizah. Tapi nanti kita tanyakan lagi kepada Pamong ya, apa kita harus memasukkan nilai-nilai itu juga. Misalnya kelompok 1 berapa, kelompok 2 berapa. Nanti kita tanyakan kembali Bu Afizah. Terima kasih banyak sarannya. Iya Bu, kan karena ya begitu Bu Iki, itu saja. Nanti kita tanyakan bagaimana yang real, kenyataannya yang asli kan. Karena kita kan cuma belajar dari pengalaman, biasanya memang ada penilaian di akhir itu berupa angka begitu. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya berapa benarnya itu kan belum ada penilaiannya, kita baru menanyakan kepada siswa begitu Bu. Baik Mbak Afizah, terima kasih. Oke, baik, luar biasa Bu Iki penampilannya. Cuma nanti praktiknya Ibu hindari SBK yang anaknya tidak menguasai ya Ibu. Iya Bu. Akhirnya Ibu nyanyi sendiri, anaknya terplongok-plongok gitu. Ya, sementara kegiatan Ibu sebenarnya sudah sangat-sangat baik, tapi dikecoh oleh SBK pembukaan dan penutup tadi. Oh iya Bu. Hati-hati untuk Bapak Ibu yang lain juga sering sekali mengajak anaknya SBK yang anaknya tidak terkuasai. Ini kegiatan angkatan 1 ada memberikan SBK lagu wajib. Nah, lagu wajibnya anak tidak terkuasai, gurunya lebih parah lagi, nadanya nada sendiri begitu. Nggak boleh ya Bapak Ibu, karena itu kan direkam. Misal lagu wajib bisa notnya Bapak Ibu gonta-ganti, nggak boleh, itu lagu wajib. Kecuali lagu ciptaan Bapak Ibu sendiri silakan. Nah, hindari SBK yang tidak dikuasai oleh siswa, apalagi oleh kita sendiri. Dan orang tahu lagu itu, notnya kok udah dikolaborasi sendiri dan tidak enak didengar begitu. Nah, itu hindari. Nah, sementara yang lain Bapak Ibu bisa menjadikan itu sebagai contoh yang telah dipresentasikan oleh Bu Wiki tadi. Ya, jadi di akhir itulah penilaian Bu Afizah. Karena nilai kelompok itu nggak bisa diambil Ibu. Nggak bisa kita rekap nilai kelompok. Yang bisa direkap adalah nilai ulangan. Jadi ketika Bu Wiki tadi bertanya, setelah ditayangkan anak-anak udah tahu berapa betul, berapa salah, itu sudah tahu. Sebenarnya itu sudah mewakili penilaian. Mungkin penegasan dari guru saja. Nanti di kelompok 1 berapa yang benar. Kalau tadi kan masih kacau ya. Saya benar 1 Bu, saya benar 2 begitu. Nanti untuk meyakinkan bahwa kita itu ada penilaian, nanti kelompok 1 dari yang sudah dilihat tadi, nah berapa benarnya. Kami salah 1 Bu, nah kelompok 1 berarti nilainya 90 sampai dengan kelompok berikutnya, begitu Ibu. Baik, Ibu. Tapi selama ini guru sering salah persepsi bahwa nilai kelompok itu diambil. Sebenarnya nilai kelompok itu tidak bisa diambil Bapak Ibu. Kenapa? Yang kerja itu 1 orang. Atau 1 kelompok 5 orang, yang kerjakan mungkin 2 orang. Yang lainnya, ya kalau 1 kelompok 90 berarti semua anak 90, kan nggak mungkin. Nah, apa tujuan dari kerja kelompok ini? Untuk membantu proses siswa yang lain. Apabila dia kurang memahami apa yang dipaparkan oleh gurunya, ada teman sejawat yang menjelaskan kepada mereka. Itu tujuan dari kerja kelompok. Berarti kita ambil nilai sikap aja Bu ya? Iya, benar proses Bapak. itu ya? Nilai sikap ketika proses kerja dalam kelompok. Tapi ini kan karena kegiatan PPG Bapak Ibu harus terlihat proses penilaian. Ya tadi kan disikap nomor 1. Kedua nanti ketika menilai per kelompok,
silakan ditayangkan seperti tadi Ibu Bapak. Ya, tapi kalau rekap nilai pengetahuan tidak bisa nilai kelompok karena itu bukan real pekerjaan siswa dalam kelompok tersebut. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam kelompok ada 5 orang, yang kerja paling 2 orang. Yang 3-nya terkadang dia yang mengacukan suasana. Karena tipe anak itu bermacam-macam. Ada yang sukanya keterampilan, jam gunting-gunting. Udah kamu kan suka baca, kamu yang baca. Ada satu orang suka nulis, udah biar aku yang tulis jawabannya apa. Ada yang satu lagi hobi menggambar, dia buat bingkai di kertas planonya misalnya. Nah itu udah seperti Pak Raja bilang tadi, berarti yang kita ambil adalah nilai sikapnya. Karena kita tadi kan sepakatnya nilai sikapnya ada kerjasama, peduli, tanggung jawab. Nah mereka kerja dalam kelompok itu kan sudah masuk ke dalam peduli dan tanggung jawab. Sementara untuk tahu tercapai tidaknya Bapak Ibu melalui ulangan harian. Setiap habis KD itu Bapak Ibu habis 1 KD pembahasan misalnya 3.1 sudah selesai. Ibu Bapak menganggap anak didik kita sudah paham, kita wajib membuat ulangan harian. Kalau nilai ulangan hariannya itu sudah mencapai KKM, misalnya Bapak Ibu melakukan KKM-nya 75. Semua anak sudah tuntas 75, maka baru kita lanjutkan dengan KD berikutnya, yaitu keterampilan 4.1. Setelah 4.1, kan anak di sini kan tidak ada membahas materi ya, langsung ke ujian praktik. Jadi kan tidak memakai ada lagi durasi waktu 1 hari lagi, kan tidak ada. Langsung ujian praktik di sana. Atau ada juga yang memang perlu proses dipaparkan dulu, tapi yang dinilai di sini kan produk anak. Makanya dia tidak ada ulangan harian, yang ada ujian praktik karena pengetahuannya sudah pas. Setelah ini selesai juga mencapai KKM, baru masuk ke KD pengetahuan berikutnya yaitu 3.2 dengan proses yang sama. Itu dia Bapak Ibu cara merekap nilai akhir nantinya. Tapi kalau nilai dalam kegiatan kelompok itu tidak direkap, hanya saja memberikan motivasi kepada peserta didik apa yang mereka kerjakan di dalam kelompok itu sudah tepat atau sesuai. Itu ya. Jadi dipahami ya Bapak Ibu. Tapi cara mengajar yang benar tadi Bapak Ibu terwakilkan oleh Ibu Wiki. Itulah mengajar yang benar. Berikan paparan yang benar. Di media tadi itulah yang berbasis VR, AR itu tadi. Video yang Bu Wiki tayangkan itu diambil dari YouTube Pak Reza. Karena saya pernah lihat cerita itu. Cuma dimodifikasi oleh Bu Wikinya. Dimunculkanlah seakan-akan prolognya itu ya Bu Wikinya lah. Itu. Ini yang dibilang media yang berbasis AR, VR, IR tadi Bapak Ibu. Dimodifikasi supaya video atau media yang Bapak Ibu tayangkan nanti di depan peserta didik itu lebih terlihat hidup, menarik, dan nyata. Itu tujuan ketiga basis tadi. Jadi seakan-akan kita juga ada loh di dekat mereka. Bukan dunia hayal yang dibawa ke siswanya. Bukan dunia imajinasi. Itu tujuannya media yang berbasis ini ketika kita tidak dapat mengunjungi tempat aslinya, dengan melihat tayangan ini, itu seakan-akan kita ada di tempat tersebut. Itu dia ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu Rikanya masih bersama kita? Ya. Ada Bu. Ya, alhamdulillah Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Rika. Baik, tadi udah banyak masukan ya Bu ya. Mungkin ada bagian tadi saya di video tadi Bu Wiki ya. Video yang ada Bu Wikinya ini sama kayak kasus Pak Nurdin kemarin ya Bu ya. Kalau bisa tampilan itu kan Bu Wiki kalau bisa memang nge-shootnya itu Bu lagi pengambilan video background belakangnya juga nanti lebih ini ya Bu ya. Ya jadi nggak kelihatan gorden kayak Bu Wiki lagi di rumah gitu Bu Wiki. Kalaupun mungkin tetap di rumah tapi mungkin ambil apa namanya objeknya itu bagian belakang itu terlihat mungkin yang dinding polos saja seperti itu Bu, sehingga tidak mengganggu ini Bu ya, mengganggu pemandangan gitu. Karena nanti kan
ini kan jadi media ini kan jadi penilaian Bu Wiki. Ya Bu ya? Iya Bu. Jadi tadi saya ini mungkin di penampilan Bu Wiki terlihat ya Bu Rahimah, gurunya bukan guru yang paling serba tahu nih, karena memang Bu Wikinya mengaktifkan peserta didiknya untuk menggali, untuk mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran itu tidak berpusat pada guru ya, kesannya begitu ya Bu Rahimah ya? Iya, itu yang tepatnya Ibu Rika. Kemudian nanti untuk pengambilan gambar Ibu bisa berdiri Bu, pakai baju yang formal, terlihat seperti berjalan, nanti backgroundnya aja mungkin diindahkan begitu. Jangan hanya setengah badan, jadi penasaran penontonnya. Boleh berdiri dengan tegak. Misalnya ada cerita berikutnya, baiklah kita saksikan kelanjutan ceritanya. Kan anak-anak agak apa? Nah, akhirnya anak-anak akan fokus ke ibu yang di depan loh. Itu, ya? Iya Bu. Saya grogi kemarin Bu, makanya setengah badan. Nanti saya perbaiki Bu. Iya Bu Rika. Ya tadi di akhir mungkin penggalian misalnya kayak ada yang alurnya maju, alurnya mundur gitu ya, berbeda-beda jawaban, tapi sepertinya mungkin kecuali kalau memang saya ketinggalan ya Bu ya, Ibu menggali lagi tidak, misalnya kayak kelompok Pak Reja, kenapa bisa alurnya maju terus ini mundur, tadi itu ada digali lagi nggak Bu dari peserta didiknya Bu? Tidak ada Bu, cuman menampilkan penguatan saja, alurnya maju di dalam video itu. Di dalam video ada penguatan bahwa alurnya itu maju. Jadi di penguatan itu saja terjawabnya gitu ya Bu ya. Kalau nanti mungkin di kelompok realnya nanti Bu, pada saat Ibu di kelas kan boleh Ibu minta tanggapan dari mereka, kenapa misalnya bisa beda-beda, mungkin di bagian yang berbeda itu misalnya kelompok A kenapa bisa alurnya maju gitu ya, atau mungkin yang alurnya mundur kok bisa mundur, karena kan atau yang campuran tadi kan dengan perbedaan itu kan kalau kita lihat responnya Bu Iki kan iya bagus, semuanya bagus kan, artinya betul semua kalau bagus semua tanggapannya Bu ya. Jadi mungkin dalam pemberian respon ini juga disesuaikan Bu. Kan Bu Iki udah tahu nih jawabannya nih, alurnya mau maju atau mundur gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin walaupun memang diberikan pada saat penguatan Bu, tapi minta juga anak-anak untuk menyampaikan tanggapannya, kenapa pilihan jawabannya gitu Bu. Iya Bu. Boleh, bisa itu berikan. Nanti waktu Ibu, misalnya saya Bu, kami kelompok 1 salah, di mana salahnya no? Misalnya di alur tadi, loh kenapa bisa salah? Kenapa kalian menjawab, misalnya jawabannya alur maju, kenapa kalian menjawab alur mundur? Nanti kan jawaban mereka, Ibu coba berikan penguatan lagi. Ya, anak Ibu itu masih silap ya. Jadi nanti kata kuncinya bisa kalian lihat di misalnya di kalimat apa misalnya. Dia kan menceritakan dari dia kecil sampai dia dewasa. Nah, itu yang menyebabkan cerita ini masuk ke dalam alur maju. Itu boleh, Ibu. Atau lemparkan dulu ke anak-anaknya. Iya, karena proses pembelajarannya itu ya ada di situ sebenarnya. Ketika Ibu misalnya penguatan hanya menayangkan ini kan hanya menyampaikan informasi saja Bu ya. Tapi ketika Ibu menggali pada peserta didik, nah disinilah saya pikir inti dari proses pembelajaran itu di situ Bu. Kenapa mereka bisa menemukan ini gitu Bu. Itu nanti mungkin karena ini kadang mungkin karena waktu segala macam, nanti di realnya ya Bu ya, Bu Iki ya. Bu. Baik Bu. Bu Iki, Terima kasih Bu Rika.